Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik dua loop. Pada rangkaian listrik dua loop ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff yang mana ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang berhubungan satu sama lain. Nah, yang pertama tentang hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan bahwa kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Dapat dilihat di gambar bahwa I1 akan bercabang menjadi I2 dan I3. Dan formula dari hukum 1 Kirchhoff ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau berdasarkan gambar, I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, selanjutnya hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan bahwa total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Atau jika ditulis di formula, sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Untuk menyelesaikan sebuah analisis soal, terdapat beberapa perjanjian, yaitu perjanjian untuk GGL dan perjanjian untuk arus. Perjanjian untuk GGL yang pertama yaitu jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL adalah positif. Sebaliknya, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL adalah negatif. Perjanjian untuk arus yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Sebaliknya, jika arah kuat arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di gambar atau kita pahami dengan contoh soal yang ada berikut ini. Cekidot. Nah, teman-teman, tadi kita udah belajar tentang rangkaian listrik dua loop. Untuk saat ini, agar kita lebih paham, kita akan belajar analisis soal tentang rangkaian listrik dua loop. Nah, di sini sudah ada soal rangkaian listrik dua loop, di mana ada E1-nya 32 volt, untuk E2 atau GGL keduanya yaitu 15 volt, untuk hambatan pertama 4 ohm, hambatan kedua 5 ohm, dan hambatan ketiga 10 ohm gitu ya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan arah arus. Cara menentukan arah arus itu di sini ada dua kutub listrik, ada kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif itu yang garisnya pendek, itu yang negatif, dan listrik itu mengalir ke yang pendek ke yang panjang, jadi nanti arahnya ke atas ini. Nah, karena listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, nanti ini alirannya berarti naik untuk I1 dan nanti ini untuk I1 di sini. Setelah itu untuk I2-nya arahnya kita lihat di GGL 2. Di sini dari arah negatif ke positif, berarti dia juga naik untuk I2-nya ke sini, dan ini adalah untuk I2-nya. Setelah itu kita mencari I3. Nah, karena I3-nya di sini dari rangkaian yang pertama dia lewat sini, berarti I3-nya ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan arah loop. Untuk arah loopnya boleh searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Misalkan yang loop pertama kita buat searah jarum jam, dan yang loop kedua kita buat berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita mengingat dulu tentang hukum Kirchhoff yang pertama.
Ini hukum Kirchhoff pertama, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini arus yang masuk yaitu ada I1 dan I2, dan yang keluar adalah I3. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3. Atau bisa juga I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Nah, ini untuk hukum Kirchhoff pertama. Setelah itu, kita tentukan untuk hukum Kirchhoff kedua. Untuk hukum Kirchhoff kedua berbunyi jumlah GGL ditambah jumlah I dikalikan R sama dengan 0. Nah, ini untuk hukum Kirchhoff kedua. Setelah itu, kita bisa menganalisis kedua loop ini. Kita analisis dengan dimulai dengan loop pertama. Untuk loop pertama yaitu kita lihat hukum Kirchhoff kedua formulanya seperti ini. Jadi untuk loop pertama kita tuliskan GGL-nya dulu 32 volt. Akan tetapi setelah kita lihat bahwa arah loopnya yaitu searah jarum jam dan bertemu dengan yang pertama yaitu kutub negatif, berarti kita tuliskan minus 32. Ditambah jumlah I kali R. Untuk I1 hambatannya 4 ohm, jadi 4 I1. Jadi di sini ada 4 I1. Untuk yang rangkaian ini, jalur yang ini itu ada R3 10 ohm, berarti 10 I3 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis 4 I1 plus 10 I3 sama dengan 32. Ini tinjauan untuk loop pertama. Selanjutnya kita tinjau tentang loop kedua. Untuk loop kedua, ini berlawanan arah jarum jam. Ketika kita berlawanan arah jarum jam, berarti untuk pertama kalinya kita ketemu kutub negatif. Berarti kita tuliskan minus 15. Ditambah kita bertemu dengan R2 5 ohm, berarti 5 I2. Ditambah kita ketemu dengan R3 sebesar 10 ohm, berarti 10 I3 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan 5 I2 plus 10 I3 sama dengan 15. Nah, kita sudah memperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 nanti akan kita eliminasi. Akan tetapi kita samakan dulu variabelnya karena di sini I1 dan I3, sedangkan di yang loop 2 I2 dan I3. Jadi yang loop 1 kita ubah terlebih dahulu. 4 I1 plus 10 I3 sama dengan 32. Nah, kita bisa lihat nih, besar I1 itu senilai dengan I3 minus I2. Nah, jadi untuk persamaan 1 bisa kita tuliskan seperti ini. Ini untuk persamaan 1 kita tuliskan seperti ini. I1-nya diganti dengan I3 minus I2. Jadi 4 I3 minus 4 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 32. Jika kita jumlahkan menjadi minus 4 I2 ditambah 14 I3 sama dengan 32. Ini untuk persamaan 1. Setelah ini bisa kita eliminasikan dengan persamaan 2. Kita tuliskan 5 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 15. Ini untuk persamaan kedua. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita eliminasi. Kita samakan konstantanya. Yang atas agar kita mengeliminasi I2, yang atas kita kalikan 5 agar menjadi 20. Dan yang bawah kita kalikan 4 agar menjadi 20. Ini dikali 5 dan yang di bawah dikali 4. Nah, minus 4 I2 dikali 5 menjadi minus 20 I2 menjadi 70 I3 sama dengan 160. Dan yang bawah 5 kali 4 20 I2 ditambah 40 I3 sama dengan 60. Ini bisa kita jumlahkan agar ini menjadi netral. Menjadi 0 plus
110 I3 sama dengan 220. Sehingga I3 dapat kita hitung. I3-nya sebesar 2 ampere. I3-nya sebesar 2 ampere. Setelah kita ketahui I3, kita dapat mencari I1 dan I2. Untuk mencari I1, kita menggunakan persamaan 1. 4I1 ditambah 10 I3, di mana I3-nya kita substitusikan 2 ampere. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 32. Nah, setelah sampai sini kita hitung 4I1 ditambah 20 sama dengan 32. Kita ketahui bahwa 4I1 sama dengan 12 dan I1-nya sama dengan 3 ampere. Kita udah tahu I3 dan I1. I3 2 ampere, I3 2 ampere, I1 3 ampere. Lalu kita mencari berapa besar I2. Nah, untuk I2 sama dengan I3 minus I1. I3 minus I1. I3-nya 2 ampere, I1-nya 3 ampere, berarti minus 1 ampere. Nah, untuk I2-nya minus 1 ampere. Kenapa minus? Sebenarnya minus ini tidak masalah. Hanya saja minus itu menandakan bahwa arah arus sebenarnya yaitu berbalik dengan arah arus yang kita tentukan. Kita tadi menentukan bahwa arusnya ke sini. Berarti arah arus sebenarnya pada rangkaian ini adalah ke sini. Ini adalah arah arus yang sebenarnya. Arah arus sebenarnya. Nah, teman-teman, itu analisis dari rangkaian listrik 2 loop. Nah, semoga dapat dipahami dan selamat belajar. I3-nya sebesar 2 ampere. I3-nya sebesar 2 ampere. Setelah kita ketahui I3, kita dapat mencari I1 dan I2. Untuk mencari I1, kita menggunakan persamaan 1. 4I1 ditambah 10 I3, di mana I3-nya kita substitusikan 2 ampere. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 32. Nah, setelah sampai sini kita hitung 4I1 ditambah 20 sama dengan 32. Kita ketahui bahwa 4I1 sama dengan 12 dan I1-nya sama dengan 3 ampere. Kita udah tahu I3 dan I1. I3 2 ampere, I3 2 ampere, I1 3 ampere. Lalu kita mencari berapa besar I2. Nah, untuk I2 sama dengan I3 minus I1. I3 minus I1. I3-nya 2 ampere, I1-nya 3 ampere, berarti minus 1 ampere. Nah, untuk I2-nya minus 1 ampere. Kenapa minus? Sebenarnya minus ini tidak masalah. Hanya saja minus itu menandakan bahwa arah arus sebenarnya yaitu berbalik dengan arah arus yang kita tentukan. Kita tadi menentukan bahwa arusnya ke sini. Berarti arah arus sebenarnya pada rangkaian ini adalah ke sini. Ini adalah arah arus yang sebenarnya. Arah arus sebenarnya. Nah, teman-teman, ini tadi analisis soal rangkaian listrik 2 loop. Gimana? Mudah banget kan? Semoga kalian bisa paham dan jangan lupa belajar. Dadah.